Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah teman-teman, sebelumnya pada unit 1, teman-teman sudah mendengarkan materi sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Nah, pada audio ini kita akan mulai membahas materi unit 2, yakni tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Namun sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit 2 ini, yaitu antara lain 1. Bidang apa saja yang termasuk dalam sengketa internasional? 2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai? Berikutnya kita lanjut pada poin materi tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar ya teman-teman. 1. Tujuan pembelajaran. Teman-teman, pada tujuan pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan konsep sengketa internasional yang memiliki relevansi dengan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Diharapkan pula mampu menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, sehingga dalam melihat dan menyikapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat memiliki argumen yang kokoh dan keberpihakan yang rasional untuk bangsa Indonesia. 2. Aktivitas belajar 1. Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, teman-teman, nilailah diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut. Siapkah teman-teman mendukung langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat? Selamat menjawab teman-teman. Mudah bukan pertanyaannya? Teman-teman, selanjutnya kita masuk materi unit ini. Silakan disimak baik-baik ya artikelnya. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kini kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. A. Negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu. Selanjutnya, B. Mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good offices. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good offices. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. C. Konsiliasi atau conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa
yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Poin D. Penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember tahun 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Poin E. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice atau ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Nah, itulah teman-teman 5 poin tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Bagaimana teman-teman? Materinya semakin menarik bukan? Tetap simak audio berikutnya ya. Lanjut materi ya teman-teman. Ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Conventions on the Law Sea, yaitu suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. UNCLOS jika dilihat akar sejarahnya adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982. Sampai saat ini, lebih dari 150 negara telah menyatakan bergabung dengan UNCLOS, termasuk Uni Eropa. Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun. Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahaman ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi. Sekian materi pada audio ini teman-teman. Pembahasan akan berlanjut ke audio selanjutnya ya. Tetap fokus dan semangat. Sampai jumpa. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah teman-teman, materi sebelumnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai serta ketentuan Konvensi PBB 1982
tentang hukum dan laut? Masih kalian ingat kan? Nah, selanjutnya kita masuk pada poin refleksi. Poin 3, refleksi. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ... B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ... C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... Berikutnya teman-teman, kita lanjutkan pada poin materi aktivitas belajar 2 ya. Silakan disimak. Poin 4, aktivitas belajar 2. Teman-teman, pada aktivitas belajar 2 ini, terdapat foto yang menggambarkan sejumlah personil TNI yang menaiki perahu karet akan merapat ke Pulau Rondo Aceh, yaitu pulau terluar ujung barat wilayah Indonesia, menjelang kedatangan Panglima TNI Jenderal Muldoko ke pulau itu. Sumber foto dari Antara Ampelsa pada tahun 2015. Selanjutnya teman-teman diminta untuk menyimak artikel yang tayang di website liputan6.com dan berikut adalah linknya. https://liputan6.com/news/97149/penyelesaian sengketa Ambalat harus dengan diplomasi. Teman-teman, setelah menyimak artikel tersebut, saatnya mencermati situasi sekitar. Temukan hal-hal yang memungkinkan bisa teman-teman lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan batas wilayah. Silakan ekspresikan dengan cara membuat semacam poster, komik, atau gambar ilustrasi yang menunjukkan dukungan rasa cinta NKRI. Teman-teman dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital seperti CorelDRAW, Photoshop, atau Sparkle maupun secara online seperti canva.com. Sebagai contoh, sebagaimana pada buku terdapat sebuah poster berbentuk persegi panjang vertikal dengan bingkai warna merah pada keempat sisinya. Pada bagian atas poster terdapat tulisan Indonesia utuh selamanya. Kemudian bagian tengah terdapat gambar bendera merah putih, sedangkan bagian bawah poster terdapat peta Indonesia. Selamat membuat poster teman-teman. Selanjutnya, kita masuk poin materi aktivitas belajar 3 ya teman-teman. Simak baik-baik ya. 5. Aktivitas belajar 3. Agar lebih memahami materi ini, buatlah jurnal harian yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat secara damai. Teman-teman bisa mendokumentasikan jurnal hariannya dalam bentuk tabel yang terdiri atas 2 kolom. Pada kolom pertama merupakan keterangan kegiatan, sedangkan kolom kedua merupakan catatan jurnal harian yang harus diisi. Simak contoh berikut. Pada kolom hari, tanggal diisi misalnya Senin, 28 September 2020. Kemudian, waktu bisa diisi pagi hari. Selanjutnya, tempat diisi di rumah. Terakhir, bagian deskripsi kegiatan, teman-teman bisa isi misalnya dengan update status di media sosial dengan tema perdamaian. Nah, teman-teman bisa mengisi jurnal harian tersebut dari hari pertama hingga hari ke-7. Selamat mengerjakan teman-teman. Berikutnya, kita lanjut pada poin materi refleksi ya teman-teman. 6. Refleksi. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang
C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah. Selanjutnya, kita dengarkan poin materi rangkuman ya teman-teman. 7. Rangkuman. Berikut ini rangkuman materi yang bisa teman-teman catat ya. A. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. B. Langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good offices, konsiliasi atau conciliation, penyelidikan atau inquiry, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. C. UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Conventions on the Law Sea, suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib mentaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. D. Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun. Lanjut ke poin materi uji pemahaman ya teman-teman. 8. Uji pemahaman. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut. A. Jelaskan macam-macam sengketa internasional. B. Apa yang dimaksud dengan UNCLOS 1982? C. Apa pendapat teman-teman terhadap klaim sepihak yang dilakukan oleh Malaysia dalam kasus sengketa Blok Ambalat? D. Bagaimana kedudukan Indonesia dalam UNCLOS 1982? E. Bagaimana peran International Court of Justice (ICJ) dalam sengketa batas wilayah? Selamat mengerjakan teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada poin materi terakhir ya, yaitu tentang aspek penilaian. Simak baik-baik. Poin 9, aspek penilaian. Pada unit ini, teman-teman akan dinilai melalui beberapa aspek berikut. Pertama, penilaian sikap yang meliputi 1. Observasi guru. 2. Penilaian diri sendiri. 3. Penilaian teman sebaya. Kedua, penilaian pengetahuan yang meliputi 1. Konten poster atau komik atau infografis. 2. Pemahaman materi atau esai. Dan terakhir, penilaian keterampilan yang meliputi 1. Efektivitas penyajian poster atau komik atau infografis kepada publik. 2. Pengisian jurnal harian. Dan 3. Partisipasi diskusi. Sekian materi pada unit ini teman-teman. Pada audio selanjutnya, teman-teman akan melanjutkan pada pembahasan unit 3. Tetap fokus dan semangat.